Pagi ini kami bangun lebih awal dari biasanya. Setelah sholat subuh, kami bersiap-siap untuk berangkat ke suatu tempat yang konon katanya masih banyak perbukitan dan cocok untuk yang suka mendaki tipis-tipis atau menjadi pemanasan sebelum menghadapi jalur pendakian gunung yang lebih menantang. Nama tempatnya yaitu Desa Bojongkoneng, Sentul. Daerah ini tepat berada di wilayah Bogor, Jawa Barat dan menyimpan sejarah yang sangat kaya. Mulai dari asal-usul penamaan yang unik hingga posisi yang strategis berada di lereng bukit, yaitu Bukit Gunung Pancar. Desa ini terkenal karena keindahannya, tetapi ada dinamika sosial dan polemik terkait lahan yang cukup panjang. Dan sesampainya di lokasi, kami menyempatkan untuk sarapan rebusan sambil menikmati kopi lokal yang tumbuh subur menjadi bagian dari kehidupan dan pencarian masyarakat di kawasan ini. Nama warungnya Mang Epen. Beliau asli warga lokal yang sehari-hari berjualan di sekitar sini untuk menjamu para pengunjung. Setelah sarapan selesai, kami melanjutkan perjalanan menuju jalur trekking yang konturnya masih tanah dan bebatuan alam. Jalurnya nggak begitu ekstrim sih, sehingga masih aman lah untuk pemula. Tapi tetap wajib menjaga kestabilan tubuh. Sekiranya kita nggak sanggup, jangan dipaksain, karena itu sangat berbahaya. Melintasi jalur yang kurang lebih 1 jam, kita sampai di checkpoint 1 dengan ketinggian 720 mdpl. Di sini kami beristirahat sejenak sambil mengabadikan momen. Mengingat waktu yang sudah cukup siang, kita melanjutkan pendakian ke checkpoint 2 dengan ketinggian 920. Dengan langkah yang sedikit agak dipercepat agar kami bisa sampai puncak nggak terlalu siang. Nah, di sini ada teman kita yang terpleset karena tali yang membantu kita untuk naik terputus, sehingga ada insiden kecil. Gimana sih? Ada insiden. Biar nama putih saya, Bang. Jadi ada insiden, dia terpleset dan talinya terputus. Wah, gak bisa naik gua. Aku bisa naik ini. Kita sudah sampai lagi di checkpoint 2, namanya Puncak Ciung. Kami di sini rehat sejenak untuk mengisi perut dan menunggu teman kami yang sedang istirahat karena kelelahan. Oh iya, kata bojong berasal dari bahasa Sunda yang berarti tanjung atau daratan yang menjorok ke sungai atau belokan. Sedangkan koneng berarti kuning. Secara historis, wilayah perbukitan ini memiliki kontur tanah dengan nuansa kekuningan, yaitu akibat paparan sinar matahari
yang juga dimaknai masyarakat lokal sebagai simbol kehangatan dan keharmonisan. Setelah dari puncak Ciung 920, kita melanjutkan perjalanan kembali ke arah puncak Daulong, yang dimana kurang lebih butuh waktu 1 atau sampai 2 jam. Tapi di tengah perjalanan kita melihat ada warung yang sepi dan akhirnya kita istirahat kembali karena dari teman kita sepertinya butuh cukup istirahat karena agak kelelahan. Dan akhirnya kita mengurungkan niat ke puncak Daulong karena waktu yang sudah lumayan siang. Khawatir ketika turun sudah kesorean atau bahkan gelap karena dari kita berniat lintas. Akhirnya kita memutuskan untuk langsung ke arah air terjun kecil untuk menyegarkan badan yang selama perjalanan lumayan menguras energi. Dan begitu sampai di lokasi curug, kami nggak pakai lama. Kita pun langsung bermandi-mandi dan menikmati dinginnya air curug ini. Woi, kaget gua. Ada bangga gua. Pegel, oi. Tas handling hilang, woi. Sosok gua tas ini. Sosok gua tas. Anjay. Wih, mantep lu, Jar. Rekor lu, Jar. Habis ya? Gimana, Jar? Nah, lu rekor lu, biasanya lu ngampleh lu. Rekor nih, Fajar nih. Tuh. Gede banget buahnya. Gimana, Jar? Mantap. Hah? Aman. 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 Berapa langkah? Tahu ribuan langkah, Bang. Sama yang di BBIT. Hah? Cepat mana? Ini. Ya, iya. Gimana, Mas Duluk? Oke lah ya. Cukup menantang. Gimana, Bro? Biasa aja. Anjay. Lu jangan sombong lu. Tapi sakit kaki, pegel-pegel. Betul kan? Perut juga sakit. Lu sakit. Karena jarang olahraga. Dia tahu dia orang nih. Kecil mah udah berubah jadi atlet. Anu terakhir no. Jalur. Hai, Stan. Satu tanggal lagi, Stan. Uang baru lu mau Stan. Bang, Dia pulang jam berapa tuh? Harus sholat maghrib. Bener kan? Tapi nggak bisa bener. Iya, deh. Hari kan? Duduk sini aja di akhirnya capek selama perjalanan,
langsung terbayar saat nasi liwet tersaji di depan kami. Ada lalapan yang segar, ayam kampung yang gurih, dan sambal ulek yang bikin makan gak berasa kenyang. Makan bersama menjadi penutup petualangan hari ini, yang cukup menguras energi dan menjadikan pengalaman berharga untuk kami semua. Dan sampai jumpa di petualangan kami selanjutnya.